Maka yang kedua, kalau kita perhatikan di Yeremia 29 ayat 11, maka dikatakan, ini menarik ayatnya. Mungkin beberapa ibu-ibu hafal dengan ayat ini. Aku tahu bahwa dalam diriku, kata Tuhan, tidak ada rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Ini ayat hafalan. Ayat hafalan ya. Selalu diklaim berkali-kali. Diklaim berkali-kali. Memberikan kamu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Makanya tempat ini diberi nama Gereja Masa Depan Cerah. Ini sesuai dengan janji Tuhan. Gitu. Masa depan kita cerah, gitu ya. Amin. Amin. Siapa yang di sini percaya masa depannya cerah? Amin. Haleluya. Yang menarik ibu-ibu sekalian, Yeremia 29 ayat 11 itu, Bu Juling, itu ceritanya begini. Kalau kita baca pasal yang sebelumnya, ya pasal ke-27, 28, kita akan temukan Yeremia itu satu kali sama Tuhan disuruh bikin kuk. Kuk itu seperti kayak kayu yang ditaruh di beban ya, ditaruh di pundaknya. Dan dia disuruh bawa kuk itu kemana-mana. Dan kemudian Tuhan punya tujuan untuk Yeremia ini memberikan pesan kepada orang Yehuda, kerajaan Yehuda, bahwa mereka akan dijajah oleh Babel. Ya, karena dosa-dosa mereka orang-orang Yehuda, maka Tuhan akan mendisiplin mereka akan dibuang dan dijajah di Babelonia. Dan itu terjadi dalam hidup mereka. Jadi Yeremia itu kemana-mana bawa kuk kayu. Kayak gitu. Melambangkan, diajari untuk pelambangan gitu. Betul, ya. Nah, kemudian di pasal 28 tiba-tiba ada nabi yang lain yang muncul. Namanya Nabi Hananya. Nabi Hananya itu tiba-tiba ngomong sama orang Yehuda dan dia ngomong begini, aku membawa pesan Tuhan. Dia tiba-tiba menyampaikan satu nubuatan. Dan dia katakan begini, Tuhan berkata kepada kalian, hei bangsa Yehuda, dalam 2 tahun Tuhan akan melakukan pembalikan, Tuhan akan menyelamatkan kalian, Tuhan akan memulihkan Yehuda. Wah, ini penghiburan. Penghiburan. Kita pasti suka kan? Suka kalau janji-janjinya itu baik buat kita, nubuatan itu baik buat kita, langsung diklaim. Amin. Amin. Pasti saya percaya bangsa Yehuda pada waktu itu pilih Hananya. Ya kan? Pasti, harusnya ya. Ketika mendengar Hananya bernubuat seperti itu, Yeremia ngomong begini. Yeremia menertawakan Hananya. Betul lah Tuhan ngomong sama kamu. Jangan-jangan Tuhan yang salah gitu. Ketika melihat itu, Hananya itu emosi, nabi Tuhan yang dia berkata mendapat suara Tuhan yang menubuatkan ini, emosi, dia ambil kuk kayu yang ada di Yeremia itu dipatahkan kuk kayunya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bela Yeremia dan Yeremia katakan, Yeremia kalau kuk kayu itu dipatahkan, aku akan ganti kamu dengan kuk dari besi. Supaya Yehuda sadar betul itu adalah kehendakku bahwa kamu bangsa Yehuda akan aku disiplin dan aku buang ke Babel selama 70 tahun. Tadi penghiburan Nabi pertama cuma 2 tahun. 2 tahun selesai. Ini Yeremia 70 tahun. Dan dari itulah muncullah ayat Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, aku tahu rancanganku bukan kecelakaan tapi damai sejahtera dan itu memberikan kamu penuh harapan, masa depan yang baik yang penuh harapan. Jadi ayat itu justru dipakai Yeremia untuk memperkuat ketetapan kehendak Tuhan bahwa orang Yehuda akan 70 tahun didisiplin di bangsa Babel. Nah, cuman minta maaf seringkali ayat ini dipakai untuk klaim kita punya kondisi buruk, lalu kita berdoa, kita dilepaskan dari masalah. Otomatis gitu aja ya. Tuhan kau tahu rancanganmu damai sejahtera, aku tidak akan mengalami kecelakaan. Tuhan lepaskan aku. Kalau kita baca pelan-pelan konteks pada waktu itu justru ayat itu mendorong umat Tuhan itu untuk bisa menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan yang baik, benar dan sempurna. Nah, jadi harus hati-hati ini ya. Harus hati-hati. Ibu kalau klaim ayat ini hati-hati ini. Hati-hati. Ya. Jangan-jangan Tuhan tidak kasih 2 tahun tapi 70 tahun. Waduh, langsung semua tidak jadi klaim ini ayat ini. Saya mau tanya, kira-kira kalau di sini ada Hananya yang bawa pesan Tuhan seperti tadi, dan di sini Cuman ada 2 Yeremia. tahun. Yang sini Yeremia 70 tahun. Yang sini disiplin 70 tahun. Yang ini beritanya dibebaskan, kamu akan baik-baik. Yang di sini tunggu, kamu harus sabar disiplin Tuhan. Kira-kira ibu-ibu pilih yang pesannya Hananya atau pesannya Yeremia? Ayo jujur.
Hananya. Oh, pasti semua tim sebelah sini ya. Iya. Tapi masalahnya di Yeremia pasal 28 ditutup dengan cerita hukuman Tuhan terjadi atas Hananya. Hananya mati tahun itu juga. Jadi harus diuji, jangan kita buru-buru. Ya, nubuatan Hananya itu diuji dan dibuktikan bahwa Tuhan tidak bicara seperti itu. Jadi saya minta maaf hari ini kalau ibu-ibu datang, aduh Pak Betuel ini pendetanya ini kacau juga ya. Kami itu butuh penghiburan malah dikasih firman yang saya seperti berharap itu. masalah saya itu selesai sekarang Dilepaskan. ada jawaban kok malah disuruh nunggu 70 tahun di disiplin. Siapa di sini yang sedang menunggu jawaban Tuhan sudah lebih dari 5 tahun? Ada? Ada? Ada mungkin, saya yakin ada. Yakin ada ya? Oh ada beberapa yang angkat tangan. Ada yang nunggu jawaban Tuhan sudah 10 tahun, sudah cukup lama ada? Pasti ada, cuman jangan suruh angkat tangan. Sekarang dengarlah perkataan Tuhan anak-anakku, masih tunggu 70 tahun lagi. Jadi kalau Anda sudah 10 tahun, masih ada 60 tahun lagi. Ayo semua meronta-ronta. Tapi begini, sabar dulu. Jangan salah sangka dengan Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan, oke? Ya, jangan curiga dulu. Ya, jangan curiga dulu. Ya, belum selesai. 70 tahunnya belum selesai. Nah, perhatikan ibu-ibu. Perhatikan, ayat itu yang menarik adalah begini, Tuhan itu tidak berjanji, bahkan sudah jelas, dia tidak melepaskan orang Yehuda itu dari disiplin yang memang harus mereka lakukan. Kalau engkau sudah berlaku curang, kalau engkau sudah berbalik, serong hati dari Tuhan, maka engkau harus dapat disiplin. Tuhan tegas, Tuhan jelas dalam posisi setiap itu. dosa ada konsekuensi. Oke, itu jelas. Tetapi kamu harus menghadapi itu ya, jangan di skip. Tapi yang menarik adalah perhatikan, ayat itu bukan berjanji tentang kelepasan yang Tuhan berikan. Minta maaf, bukan pesan itu yang disampaikan oleh Yeremia. Tapi perhatikan, di situ Tuhan katakan, aku tahu rancanganku bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Ya. Dan penuh harapan. Artinya apa? Artinya kehendak Tuhan itu selalu dibarengi dengan damai sejahtera. Ini salah satu natur dari kehendak Tuhan. Betul. Tadi ya. Natur sifat alami dari kehendak Tuhan itu selalu dibarengi damai sejahtera. Artinya bahkan pada waktu kita harus menjalani seperti orang Yehuda, seperti Stefanus, pada waktu dia harus menjalani kehendak Tuhan yang sepertinya buruk bagi dunia. Sepertinya sulit, tadi yang ada yang ngomong, aku sudah nunggu 10 tahun tidak dijawab-jawab doaku. Engkau akan melaluinya bersama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin, amin, amin. Kalau Rasul Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah hati dan pikiranmu. Itu justru yang harus kita minta. Ya. Itu yang Yeremia ajarkan. Bukan Tuhan aku tolong ini lepaskan ini, Tuhan lepaskan itu. Ya, saya ketemu dalam pengalaman penggembalaan saya dengan istri, saya ketemu banyak orang-orang itu yang pada waktu konseling datang sampai kami ini ngomong, kok bisa ya orang itu ngadepi masalah kayak gitu ya. Terus ketemu lagi yang minta konseling, lah ternyata orang ini masalahnya gak seberapa, yang ini lebih sulit gitu ya. Terus ketemu lagi sama orang lagi konseling, itu semakin lama semakin sulit. Semakin sulit dan itu sifatnya terminal. Konseling terminal itu artinya jawabannya minta maaf kematian. Kalau mati baru selesai masalahnya. Sampai kami, aduh Tuhan. Dan pada waktu konseling, boleh cek, saya dan istri tidak bisa janjikan, kamu akan diselesaikan, masalahmu akan selesai. Ya, kukmu itu akan dilepaskan. Tidak bisa. Tapi yang kami bisa pastikan adalah pada waktu mereka melalui semua itu, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memerintah hati. Amin, amin, amin. Dan yang kedua, tadi katakan memberikan harapan. Wow. Selalu sifatnya itu. Jadi natur kehendak Tuhan selalu membawa damai sejahtera dan memberi harapan. Betul. Bukan harapan palsu ya. Bukan harapan palsu. Ya, itu yang pasti. Inilah yang harus kita pahami. Makanya dalam parenting juga, misalnya kalau boleh berbagi tips tentang parenting, kita tuh kepingin punya anak-anak yang percaya diri, berpikiran positif, bukan begitu. Tapi kalau saya merasa yang perlu kita lakukan adalah latih anak-anakmu sejak dari kecil untuk bisa mengenal kehendak Tuhan. Karena kalau anak-anak kita sejak dari kecil, dia hidup di dalam kehendak Tuhan, maka damai sejahtera itu
memerintah hidupnya, maka dia akan jadi orang yang tenang menghadapi apapun juga. Bahkan dia menjadi orang yang penuh pengharapan. Wah, Saya luar cukup, biasa. sudah 5 menit. Susan baru datang sudah 5 menit ya. Oke, cukup. Tapi ini luar biasa sekali ya. Jadi ini akan menjadi kekuatan buat kita sebetulnya. Pada waktu kita melewati keadaan yang buruk tadi, bukan Allah tidak baik, bukan Allah tidak berkuasa, bukan Allah tidak maha tahu, justru Allah itu baik. Dia mendatangkan kebaikan bagi kita melalui keadaan yang tidak baik itu, bahkan menyempurnakan kita menjadi seperti Kristus supaya karakter kita ini diubahkan tidak menjadi seperti dunia tetapi menjadi seperti Kristus. Tetapi juga Tuhan itu Tuhan yang mendatangkan rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Dia maha tahu, dia sudah tahu apa yang ada di depan kita ya. Dia sudah tahu apa yang ada di depan umatnya tadi. Kalau umatnya tidak didisiplin, Tuhan tahu akibatnya akan jauh lebih buruk. Makanya kalau kita ada dalam kondisi buruk hari-hari ini, jangan curiga kepada Tuhan. Coba katakan kepada kanan kiri, jangan curiga pada Tuhan. Jangan curiga dulu. Jangan curiga dulu ya. Sabar. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan untuk kita disempurnakan jadi seperti Kristus. Dan pasti saya mau meyakinkan, memberikan kekuatan kepada ibu-ibu semua. Tuhan kita baik, Tuhan kita berkuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu semua yang terjadi di depan kita. Kita melihatnya sedikit saja, tetapi dia bisa melihat jauh ke depan. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera.